Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iwan, Kepala Sekolah di Muhammadiyah Mukti Pusat, dan teman-teman sekalian, peserta diklat guru penggerak di angkatan kelima. Sebelumnya perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa kami dari guru penggerak mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan Pak Iwan selaku Kepala Sekolah, yaitu berkaitan dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan pengambilan keputusan adalah selama ini bagaimana seorang kepala sekolah atau Pak Iwan sendiri berkaitan dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu adalah suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, kan gitu, antara dua pilihan yang ya sama-sama benar lawan benar, kan begitu ya. Ya. Nah ini jadi identifikasinya di situ dulu. Jadi apakah kasus itu adalah betul-betul dilema etika yang itu adalah sama-sama benarnya. Yang kedua, saya akan melihat dulu mungkin ini adalah kasus berkaitan dengan bujukan, yang tentu ini adalah perlawanan antara benar dan salah gitu ya, benar lawan salah. Jadi dalam memutuskan itu saya mengidentifikasi dulu kasusnya apa dulu kasusnya. Kemudian yang selanjutnya, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Dalam pengambilan keputusan ini memang tidak mudah karena semuanya benar. Tetapi seorang pemimpin kan dituntut harus mengambil satu keputusan, tidak semuanya diiyakan, kan itu. Nah, dalam hal ini tentu saya harus juga berdasarkan asas keadilan. Kemudian peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tentunya. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini kaitannya dengan pengambilan keputusan tersebut? Saya harus menggali dulu informasi dari beberapa pihak, kemudian mengumpulkan data yang didapat itu secara relevan. Ada relevansinya dengan kasus yang muncul. Nah, kemudian memunculkan alternatif keputusan yang ada. Dan tentunya saya juga karena kepemimpinan di SD Muhammadiyah ini bersifat kolegial, kolektif, maka kepala sekolah tidak seorang diri untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tentu meminta kepada kawan-kawan sejawat pimpinan. Yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif oleh Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu adalah melihat dari hasil akhir dari keputusan yang diambil. Kalau tantangan dalam pengambilan keputusan dalam pada kasus-kasus dilema etika ini, kira-kira tantangannya seperti apa ini? Ya, bagaimana memunculkan keputusan yang kreatif, dari keputusan yang baik yang sudah ada sebenarnya. Apakah Bapak itu punya jadwal khusus, Pak, untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau Bapak pernah menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang mungkin ya untuk menyelesaikan dilema etika ini?
bentuk dan prosedurnya kira-kira seperti apa ini? Saya tidak langsung dapat memutuskan, tapi ada prosedur atau langkah yang saya lakukan, diantaranya itu yang saya sebutkan tadi, butuh waktu untuk mengidentifikasinya, tidak serta-merta aja ya. Jadi butuh waktu untuk mengidentifikasi, kemudian setelah mencari data yang relevan dengan yang menjadi masalah, kemudian memunculkan alternatif kreatif yang berdasarkan asas keadilan. Ya, mungkin Pak Indra mungkin bisa dilanjutkan Pak. Selanjutnya ya Pak Iwan, ada tidak Pak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika Pak? Jadi tentu saya tidak akan bekerja sendiri, saya ada wakaf dan juga guru dan staf karyawan. Sangat luar biasa sekali Pak Iwan, pengalaman yang sudah Bapak ceritakan tadi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kami Pak. Bapak yang tentunya lebih punya pengalaman banyak kasus yang terjadi, baik itu dilema etika atau dilema bujukan moral tadi Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak ambil, kemudian itu juga bisa kami jadikan sebagai pencerahan untuk kami, supaya kami dalam mengambil keputusan itu juga tepat gitu Pak. Hal ini tentu melatih saya untuk semakin bijak di dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Cukup. Oke, terima kasih Pak Iwan atas informasi dan juga wawancara kita sore hari ini. Assalamualaikum Pak Lipi. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ini terima kasih banyak Pak sebelumnya sudah mengganggu waktu Pak Lipi. Baik. Jadi begini Pak, ya, ada saya Hendrawan. Ini di pendidikan guru penggerak ini kami ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi tugas kami itu mewawancarai kepala sekolah Pak. Ya. Tadi saya sudah wawancara kepala sekolah saya sendiri Pak Iwan, kemudian harus ada kepala sekolah yang lain yang diwawancara, 2-3 kepala sekolah kepemimpinan. Nah, saya mohon izin kepada Pak Livi untuk wawancara. Ada beberapa pertanyaan Pak yang harus saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini Pak Livi lakukan sebagai kepala sekolah di SMA ini Pak. Langsung saja Pak ya. Yang pertama ini Pak, selama ini Pak Livi menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau justru kasus itu bujukan moral? Bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus tersebut Pak? Ya, baik. Ya, saya menyikapi di sini adalah saya melihat dari sudut pandang moral ya dan hukum. Ya, di sini apabila kasus itu melanggar hukum, ya sudah tentu benar lawan salah, begitu. Tapi jika masih dikatakan benar lawan benar, ya maka masalah tersebut adalah dilema etika ya. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti sebenarnya mudah untuk membedakannya Pak ya. Insya Allah seperti itu. Kalau melanggar aturan berarti pasti ada benar dan salah Ya. situasi itu. Kalau benar sama benar berarti maksudnya ada dilema etika. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya.
terakhir ini Pak Livi, Ya, baik. dari semua yang sudah Pak Livi sampaikan tadi sangat luar biasa sekali Pak. Ya. Saya tercerahkan dengan apa yang sudah sampean katakan tadi. Kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak petik, kemudian itu juga bermanfaat untuk saya. Kira-kira pelajaran apa Pak yang bisa diambil dari pengambilan keputusan itu? Ya. Saya menjadi lebih bijaksana ya di dalam menganalisa sebuah permasalahan yang dimana hal tersebut bisa dijadikan sebuah pertimbangan solusi. Itu kira-kira. Berarti dengan banyaknya kasus yang terjadi di sekolah ini akhirnya membuat Bapak lebih bijaksana gitu Pak ya. Ya, banyak dan di sana sini tentunya tidak sembarangan langsung Mengambil keputusan. Dia ambil untuk pertimbangan yang dimana kepala sekolah kan di situ masih banyak ada tim yang bisa diajak untuk bermusyawarah. Baik Pak Livi, terima kasih banyak. Mungkin itu Pak beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Alhamdulillah semuanya sudah terjawab. Saya juga mendapatkan ilmu banyak dari Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak dengan kesibukan yang sangat padat. Masih menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara ini Pak. Sama-sama, terima kasih. Saya pamit dulu Pak ya.